proses dari pencalekan ini kan sebenarnya kan proses panggilan jiwa. Ya, basis kita itu adalah aktivis. Ya, basis kita itu adalah pergerakan. Kita memutuskan untuk masuk di wilayah politik. Ini sebenarnya adalah dalam rangka pokok amal terbesar. Jadi kita Partai Gelora melihat politik ini itu sebagai amal terbesar dari seorang manusia. Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah kan? Betul. Sejarah itu mesti menjadi suatu hal yang bisa kita ambil bagaimana menyikapi Indonesia yang akan datang. Pejabat kita pada hari ini itu menginginkan bagaimana nanti tahun 2045 ketika Indonesia emas, bonus demografi kita pada hari ini itu harus disiapkan benar. Partai Gelora itu menokohkan dirinya itu sebagai papan tengah Indonesia. Jargon kita itu di Indonesia itu di Partai Gelora ini menjadi super power baru Indonesia. Ya, super power baru dunia. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka rasakan. Karena bagi kita pemimpin itu adalah mendengar. Ya. Pemimpin itu adalah memberikan solusi. Pemimpin itu adalah bukan memaksakan kehendak. Nah, jadi ketika nanti masyarakat memberikan mandatnya kepada saya ingin pertama memastikan fungsi dari DPRD ini berjalan sebagaimana mestinya. Seperti ini nih yang kita merasa menggelitik perasaan saya, menggelitik jiwa saya untuk bagaimana sebenarnya mbok ya kita sebagai pemegang kekuasaan di daerah ini perhatikanlah mereka. Sekarang ini bagaimana menjadikan Dumai ini kota yang layak untuk semua. Pemilu itu ibarat melahirkan kembali pemimpin-pemimpin yang ada. Karena itu kita diuji masyarakat kota Dumai ini. Ya, apakah dengan kita memilih orang yang tepat ya pada pemilu kali ini ya mampu nanti untuk bagaimana meningkatkan kehidupan masyarakat. Nah, seperti itu. Nah, intinya kemudian di pemilu kali ini juga adalah starting point untuk bagaimana 5 tahun ke depan apakah keberadaan DPRD, keberadaan fungsi-fungsi dari DPRD itu bisa berjalan dengan baik. Ketika kita nanti menjadi anggota DPRD, kita itu murni wakil rakyat. Joknya itu. Politik seadanya, pertemanan selamanya. Podcast Radio Puff. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast of View. Baik, di kesempatan siang hari ini senang sekali Baik bisa kembali hadir menyapa sobat podcaster yang ada di seluruh Indonesia. Dan di kesempatan siang hari ini kita sengaja menghadirkan salah satu caleg ya untuk Kota Dumai. Yang saat ini dapilnya adalah Dumai Kota dan Dumai Selatan. Wah, saya sampai nih ya. Ya, kita perkenalkan saja langsung beliau. Kita kasih kesempatan dulu Bu memperkenalkan diri. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para pendengar yang berbahagia, Radio POV pada kesempatan berbahagia ini perkenalkan nama saya Ferdi Elvarian Duani. Ya, kawan-kawan biasa manggil Ferdi. Ferdi ya. Ferdi, dan alhamdulillah kita pada kesempatan ini diberikan amanah dari partai, yaitu Partai Gelombang Rakyat Indonesia, menjadi caleg di Dapil 1 Kota Dumai ya, DPRD periode 2024 hingga 2029 dengan nomor urut 2. Salam 2 jari. Oke ya, sesuai dong ya. Kalau udah tahu kita Partai Gelora, beliau merupakan partai juga pengusung dari 02 ya. Siap. Ini ada kaitan juga nih, dapat nomor urut juga 2 ya. Jangan-jangan dari set ya. Oke. Ferdi Elvarian Alduani. Ya, Duani, Pak. Duani, bukan enggak pakai L ya. Duani. Pas juga. Di Elvarian Duani. Oke, SPD. Ya, nomor urut 2. Ada 2-nya di situ. Duani. Ya, jadi paralel ya. Oke ya. Background beliau sarjana pendidikan. Ya. Jadi sebelum kita lebih lanjut nih, Bang. Siap. Apa yang Abang tangkap nih dari permasalahan pendidikan yang ada di Kota Dumai dulu nih? Ya, kita tuh ngomong sedikit tentang itu dulu. Oke. Dipersilakan dulu, Bang.
Baiklah, terima kasih. Jadi kawan-kawan yang berbahagia, proses dari pencalekan ini kan sebenarnya kan proses panggilan jiwa. Ya, panggilan dari roh kita. Karena apa? Basis kita itu adalah aktivis. Ya, basis kita itu adalah pergerakan. Nah, dari dulu ketika kita di mahasiswa juga aktif di berbagai organisasi. Hingga setelah selesai juga aktif di berbagai organisasi, hingga pada hari ini kita memutuskan untuk masuk di wilayah politik. Ini sebenarnya adalah dalam rangka pokok amal terbesar. Jadi kita Partai Gelora melihat politik itu sebagai amal terbesar dari seorang manusia. Karena mengapa? Ketika kita telah memasuki dunia politik, artinya kebijakan kita, tindak tanduk kita, tingkah langkah kita itu merupakan efek dari yang sangat banyak dirasakan oleh masyarakat. Terkait dengan bidang pendidikan, kita melihat pendidikan ini adalah concern yang utama dalam membangun suatu peradaban. Ya, kita lihat bagaimana sosok Rasulullah SAW ketika beliau mendapatkan wahyu pertama, tugasnya itu apa? Memperbaiki akhlak manusia. Akhlak manusia itu apa? Pendidikan yang baik untuk diri kita, untuk diri umat manusia. Ketika kita memiliki akhlak yang baik, otomatis itu berdasarkan dari pendidikan yang kita dapati. Nah, oleh karena itu, ketika kita bicara tentang pendidikan ini adalah tupoksi yang harus bisa dilakukan dengan secara mendasar. Oleh karena itulah, undang-undang kita mengatakan dalam undang-undang Sisdiknas kita, anggaran pendidikan itu wajib 20%. Nah, oleh karena dari itu APBN nasional. APBN. Nah, begitu juga kalau kita turunkan ke kota, provinsi, itu juga harus seperti itu. Harus sama ya. Posturnya juga harus 20%. Nah, supaya apa? Supaya anak-anak didik yang kita hasilkan, anak-anak didik yang kita nanti keluarkan memiliki karakteristik pendidikan yang kuat. Ya, memiliki yang namanya ilmu pendidikan yang bagus. Nah, seperti itu. Fenomena yang terjadi ya, guru-guru saat ini ya, kalau zaman dulu ada namanya mendidik, mengajar. Ya kan? Ini mungkin tapi ada saat ini yang hanya sekedar mengajar, tapi mendidik ya, karakter watak ini gimana nih Bang Ferdi pandangannya nih terkait hal ini? Betul. Itulah dilema pada hari ini ya. Dilema pada hari ini karena juga kita pahami dan kita juga lihat banyak faktor itu terjadi. Terlebih kalau sekarang kita lihat faktor media sosial faktor-faktor dari kecanggihan teknologi yang begitu, yang mungkin tak ada remnya lah teknologi ini maju. Kalau kita lihat dulu katakanlah contoh seperti iPhone, ada iPhone X, sekarang udah sampai iPhone 15, udah cepat sekali kan? Cepat sekali perkembangannya. Jadi bahkan kemampuan kita untuk menyerap itu kurang rasanya, karena saking cepatnya perubahan teknologi tadi. Nah, begitu juga tentang apa yang tadi disampaikan oleh MC kita pada kesempatan kali ini, itu bagaimana sebenarnya cara mengajar tadi juga harus cepat kita menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi yang ada. Oleh karena itulah saya pikir salah satu dari pendidikan kita untuk bagaimana bisa memantau itu semuanya, ya apalagi kita sekarang katanya sudah memasuki namanya kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu kan guru itu kan sifatnya hanya sebagai fasilitator saja. Lakin apa ya? Iya kan? Bukan kalau dulu diajarkan semuanya, ini sekarang tidak fasilitator. Sekarang siswa lah yang harus aktif. Apalagi sekarang ada yang namanya itu P5. Nah, P5 itu siswa itu diberikan suatu wadah untuk mengapresiasikan dirinya. Ya, bidang seni, bidang budaya, bahkan juga ekonomi. Nah, ini yang uniknya, Bang. Jadi di sekolah itu sekarang ini kita saya lihat ya di fenomena sekolah itu ada satu hari mungkin dalam satu bulan itu disiapkan untuk P5 itu. Jadi anak-anak silakan jualan. Diadakan ilmu entrepreneurship. Ya, disiapkan dia untuk menjadi seorang yang mandiri secara ekonomi. Nah, yang hobinya seni ada gelanggang seninya disiapin panggungnya. Atau acaranya, eventnya. Nah, saya lihat ke depan tantangan kita untuk berkehidupan bernegara seperti itu. Ya, jadi kita harus juga lentur ya dalam menghadapi perubahan zaman. Ya, kita harus juga memahami ternyata yang dibutuhkan oleh masyarakat pada hari ini ya seperti itu. Ya begitu deh.
Oke, kalau mau bahas soal pendidikan ini sebenarnya banyak nih mau saya diskusikan nih. Iya, apalagi dengan basicnya juga aktivis pendidikan ya. Terus juga kita ada satu kondisi juga, kita dulu di masa-masa sekolah sempat ketemu namanya pelajaran PMP, sejarah. Nah, benar ya. Terus saat ini kita tidak susah menemukannya. Sehingga kalau memang anak-anak sekarang ini kalau ditanya apa itu Pangeran Diponegoro? Ya nama jalan. Ya kan? Bener nggak? Betul. Ini kan suatu pergeseran juga nih. Dan tentunya kalau ini nanti bisa duduk, tentu jadi menjadi pemikiran juga nih. Suatu hal bisa diperjuangkan lagi. Bagaimana anak-anak juga harus ada dalam satu kurikulum tentang sejarahnya, mengerti sejarah juga, mengerti tentang PMP-nya, moralnya juga. Ini penting juga loh Bang Fer, menurut saya. Bagaimana nih? Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah kan? Betul. Itu makanya kalau anak muda sekarang nggak tahu sejarah gimana? Artinya kebesaran bangsa suatu negara itu terlihat dari penghargaan kita kepada para pahlawan kita. Iya. Ya, baik itu pahlawan pra kemerdekaan maupun pahlawan pasca kemerdekaan. Nah, PR besar kita hari ini adalah bagaimana sebenarnya anak didik itu memahami tentang proses alur dari berdirinya suatu negara kita ini, Indonesia. Ya, kita lihat tahun 45 kita merdeka, kemudian bahkan jauh sebelum itu di tahun 1908 pemuda seluruh elemen pemuda yang ada di Indonesia bersatu. Nusantara ya berarti ya. Nah, kita dengar tahun 1908 pada saat itu ya, kemudian tahun 1928 kita lihat ada Sumpah Pemuda. Okay. Nah, artinya apa? Ini kan sejarah panjang Indonesia. Ya, pada hari ini sejarah itu sebenarnya tidak bisa kita tutupi. Ya, sejarah itu mesti menjadi suatu hal yang bisa kita ambil bagaimana menyikapi Indonesia yang akan datang. Ya, Indonesia hari ini sudah berumur 70 tahun lebih. Ya, apalagi para pejabat kita pada hari ini itu menginginkan bagaimana nanti tahun 2045 ketika Indonesia emas, ya, luar biasa kan? Emas ya. Indonesia emas itu bonus demografi kita pada hari ini itu harus disiapkan benar. Ya, artinya bagaimana nanti generasi kita, generasi kalau anak muda bilang tuh generasi Z namanya ya. Gen Z ya. Gen Z ya. Okay. Ya, walaupun kita mungkin masuk nggak Gen Z-nya? Kelewatan. Oke. Mungkin Gen Z senior lah gitu ya. Kita tahan dulu yang itu Mas Ferdi ya, karena itu masih berkaitan nanti dengan program ya. Oke. Sekarang kita sampaikan bahwasannya kepada penonton kita ya, Ferdi Elvarian Duani ya. Beliau saat ini dipercaya untuk menjadi caleg untuk Dumai Kota dan Dumai Selatan nomor urut 2 ya. Mudah-mudahan sama-sama kita mendoakan nih. Dan pastinya kita sampaikan di sini, hadirnya beliau di sini kita perkenalkan nih. Mungkin ada yang belum kenal, inilah sosok beliau, ini loh gagasan beliau. Ya kalau memang ini suatu hal yang bisa menjadi hal yang positif untuk menjadi Anda pemikiran untuk memilih, silahkan pilih. Ya, kalaupun tidak, itu kembali kepada Anda. Ini kita demokrasi ini ke masyarakat semuanya, kepada rakyat ya, kunci tahta tertinggi. Ya, jadi intinya bukan dalam rangka membranding beliau harus milih beliau, tidak. Tapi kita sampaikan, kita tampilkan beliau. Ini loh sosok-sosok mereka ya. Oke, yang kita tahu juga bahwasanya 2019 lalu ya, 2019 28 Oktober bertepatan dengan Sumpah Pemuda, disitulah awalnya Partai Gelora mulai berdiri. Betul sekali. Benar ya? Ya. Jadi yang saya tahu juga nih Bang, ya, bahwasannya Ferdi ini juga sempat beberapa kali di partai-partai besar malah nih. Ya. Saya mau penasaran juga nih, dasar pemikiran kenapa harus masuk ke partai yang baru, masuk nih kan ini baru pertama kalinya ikut pemilu ya. Untuk 2023 ini pertama kali ikut pemilu. Apa dasar pemikiran nih? Ya, jadi ini menarik nih. Nah itu makanya ada ditanya nih ya. Dikuliti lah ya. Ya kan biar juga orang tahu kok kenapa nih udah di partai besar tiba-tiba harus beralih ke partai yang baru saja, baru gitu ya. Tapi bukan baru kacangan tidak. Karena kita lihat juga sosok di sana ada di Semata, ada Fahri Hamzah ya, dan juga keluar dari PKS juga kan. Cukup heterogen ya. Ya intinya seperti itu. Dasar pemikirannya, Bung Ferdi. Jadi begini. Ketika kita berbicara Gelora, ya, kita juga berbicara tentang Indonesia. Benar. Ya. Indonesia ini heterogen, ya. Kalau kita lihat dari klasifikasikan dari suku, ada suku Jawa, suku Batak, Melayu, Minang, Ambon, Papua, dan segala macamnya. Itu ketika dari segi suku. Nah, kemudian kalau dari segi agama, ada 5 agama resmi yang ada di Indonesia. Nah, Partai Gelora
itu menokohkan dirinya itu sebagai papan tengah Indonesia. Ya, Papan jadi tengah, bagaimana sebenarnya keteririsan bangsa Indonesia yang mungkin beberapa tahun ini kita terasakan ya, baik itu secara nyata maupun tidak nyata, itu kita rasakan ada keterbelahan di bangsa kita ini. Nah, Partai Gelora melihat kalau permasalahan ini dibiarkan terus-menerus ya, akan menghadapi nanti Indonesia tidak akan menjadi super power baru. Nah, oleh karena itu jargon kita itu di Indonesia itu di Partai Gelora ini menjadi super power baru Indonesia. Ya, super power baru dunia. Nah, mengapa demikian? Ya, karena kita melihat Indonesia ini negara yang besar. Ya, sumber daya alam kita punya. Ya. Secara daerah demografi ya, kita strategis. Ya. Selat Malaka kita lihat itu mungkin salah satu selat yang tersibuk pada hari ini di dunia, ya kan? Nah, itu ada di Indonesia. Kita lihat dari segi yang lain. Nah, bagaimana sebenarnya permasalahan ini? Ya, ini adalah nilai emas Indonesia. Kalau ini tidak dikelola dengan baik, ini tidak dikelola dengan profesional, nah mau dibawa kemana negara kita? Nah, oleh karena itu saya melihat founding father Gelora ini punya pandangan demikian. Indonesia ini harus dibangun dari kesetaraan. Indonesia ini harus dibangun bagaimana sistemnya hari ini adalah kelompok-kelompok yang ada bermajemuk di Indonesia. Ini adalah kelompok Indonesia semuanya. Ya, karena kita adalah anak negeri di negeri sendiri. Jadi jangan ada kotak-kotakan. Jangan ada kotak-kotakan ya. Jangan ada kemudian lu orang sana, gue orang sini. Tidak. Intinya saya Indonesia. Indonesia one. Itu sendiri satu ya. Oke. Lanjut. Seperti itu. Nah, kemudian berdasarkan itulah saya terpanggil melihat ide gagasan dari superpower baru ini. Ya, kita melihat memang betul sudah capek, sudah letih rasanya kita dengan keterbelahan yang ada. Nah, oleh karena itulah Partai Gelora hadir di sini untuk bagaimana Indonesia ini bisa bersama-sama adem, ayem, ya kan lebih enak kita kan dalam membangun negara kita yang kita cintai ini. Nah, Gelora hari ini ya betul tadi disampaikan tanggal 28 Oktober tahun 2019 yang lalu itu mendeklarasikan dirinya sebagai sebuah entitas politik. Ya, sebagai entitas politik yang mana entitas politik itu nanti kita akan ujilah di 2024 ini. Ya, apakah ide gagasan kita itu kompatibel dengan keinginan masyarakat. Nah, ketika itu bersejalan, ya mudah-mudahan kita berharap masyarakat Indonesia khususnya di Kota Dumai dan lebih khusus lagi Dumai Kota dan Dumai Selatan itu mengamanahkan ya suaranya kepada caleg-caleg Gelora. Ya, karena kita punya ide, punya gagasan, Indonesia ini harus dibangun dengan kebersamaan. Ya, seperti itu. Oke. Jadi kita sampaikan juga, beliau juga dalam kapasitas sebagai wakil bendahara umum DPW Gelora Riau ya. Sebelumnya pernah menjabat sebagai ketua Gelora juga. Oke. Baik. Jadi Bang Ferdi, kita mulai pertanyaan yang berkaitan dengan pencalekan Bung Ferdi ya. Apa program yang Anda tawarkan buat masyarakat Kota Dumai terutama dapil Anda? Oke, ini dia masuk intinya ya. Langsung saja kita sampaikan nih. Ketika saya diminta untuk mencaleg ya, untuk mencaleg di Partai Gelora ini, pemikiran pertama yang ingin saya terbersit ya dalam pikiran saya adalah bagaimana menciptakan, bagaimana membuat lembaga DPRD ini sebagai lembaga yang memang betul-betul perwakilan rakyat. Ya. Artinya kan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi kita yang duduk di DPRD itu memang betul-betul mewakili rakyat. Ya. Bukan keinginan kita yang kita paksakan ke masyarakat, ke rakyat, tetapi keinginan rakyat itu yang seharusnya kita dengar. Ya, aspirasi mereka, apa mereka butuhkan ya. Apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka rasakan. Karena bagi kita, pemimpin itu adalah mendengar. Ya. Pemimpin itu adalah memberikan solusi. Pemimpin itu adalah bukan memaksakan kehendak. Jadi
saya melihat hari ini bagaimana DPRD itu adalah wujud dari masyarakat. Ya, bukan dari kelompok orang-orang yang sebenarnya secara politik dia adalah anggota legislatif, tetapi dia tidak mewakili rakyat yang seharusnya dia pilih. Yang seharusnya yang memilih dia. Nah, oleh karena itu, ketika nanti masyarakat memberikan mandatnya kepada saya ingin pertama memastikan fungsi dari DPRD ini berjalan sebagaimana mestinya. Ya, kita ketahui ya, DPRD ini kan ada DPR ya, ada 3 fungsinya fungsi, kan? Fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Nah, ketiga fungsi ini yang diamanahkan oleh undang-undang kepada seorang anggota legislatif itu adalah fungsi untuk bagaimana memperkuat sistem kenegaraan kita. Benar. Kenapa? Negara kita ini kan masih menganut trias politika. Ya, ada eksekutif, ada legislatif, dan ada yudikatif. Nah, setiap kamar ini memiliki batasnya masing-masing. Tidak bisa bercampur aduk. Tidak bisa. Yang ada dinding pemisah. Tidak bisa mencampuri pekerjaan ini. Tidak ada. Makanya ketika dulu kan kita masih ingat legislatif itu di bawah kementerian tertentu. Sekarang kan tidak. Sudah berdiri sendiri. Malah di atasnya malah. Iya, berdiri sendiri dan bertanggung jawab kepada presiden sebagai pemegang orang yang diberikan mandat oleh masyarakat. Nah, untuk itulah saudara-saudara, kita melihat bagaimana sebenarnya fungsi DPRD ini harus diperkuat. Ya, fungsi DPRD ini harus memberikan contoh untuk bagaimana masyarakat yang hari ini memilih mereka nantinya, ya itu betul-betul terwakili. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, terkait memang basic saya sebagai seorang aktivis, ya, sebagai seorang yang pernah merasakan dunia pendidikan di perguruan tinggi. Saya melihat nantinya pendidikan ini perlu dikawal dengan baik. Ya, pendidikan ini perlu dikawal dengan bagus. Nah, kita melihat sebagaimana sebenarnya pendidikan yang ada di Indonesia, pendidikan yang ada di Kota Dumai khususnya, ini perlu kita up menjadi pendidikan yang lebih baik. Kita bisa melihatlah output dari pendidikan kita, berapa banyak sih anak Dumai yang pernah juara Olimpiade di tingkat nasional. Berapa banyak sih anak Dumai yang pernah juara Olimpiade fisika kah, ataukah matematika, ataukah bagaimana kalau tingkat SMK-nya juara LAS, ya, juara misalnya otomotif, juara bagaimana untuk otomotifnya. Nah, itu kita ingin bagaimana memastikan anak-anak pendidikan tadi memiliki bisa untuk ya dia berimprovisasi dengan apa yang dia inginkan. Nah, seperti itu. Nah, pendidikan kita pada hari ini adalah pendidikan yang sebenarnya harus kita benahi lagi. Ya, kita benahi, dan salah satu yang paling harus kita pahami adalah goodwill dari pemerintahan kita tentang untuk fokus pada anggaran pendidikan. Ya, mengapa anggaran pendidikan itu sudah digariskan 20% ketetapannya ya? Dari APBD kita. Ya, dari APBD kita. Nah, itu harus 20%. Artinya apa? Kalau ini kita fokus di sini, ya, anggaran itu ya kita gunakan sebesar-besarnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, itu bisa kita lakukan. Mungkin program realnya seperti apa nih, Bu Ferdi? Ya, program realnya bisa kita lakukan sebenarnya Partai Gelora, ya, kita bicara tentang kacamata Gelora tentang pendidikan. Ya, kita itu pada hari ini pendiri Partai Gelora itu memberikan salah satu programnya untuk pendidikan itu adalah bagaimana anak-anak sekolah ya ini nantinya diberikan makan siang ataupun makan pagi gratis. Sarapan dan makan siang gratis. Ya, mengapa? Karena kita lihat, ya mungkin banyak lah, kita mungkin merasakan lah, ya karena kita pernah merasakan juga sebagai anak sekolah juga ya. Sekarang juga udah punya anak juga. Seperti itu. Kadang-kadang anak kita berangkat sekolah belum sarapan. Nah, kita lihat ketika udah upacara Senin pagi pada banyak yang tumbang. Kenapa? Belum makan pagi, belum sarapan segala macam. Nah, Partai Gelora melihat salah satu kunci dari mempersiapkan bonus demografi nantinya tahun 2045 adalah bagaimana menyiapkan anak-anak pendidikan pada hari ini ya gizinya cukup, ya kemudian kesempatan untuk mengenyam pendidikan juga cukup. Nah, maksudnya apa? Gizi ini ya kita siapkan lah, ya sarapan paginya di sekolah, ya makan siangnya di sekolah dengan gizi yang cukup, ya 4 sehat 5 ya sempurna. Dan kemudian kita juga
memiliki keinginan ya bagaimana juga negara itu ikut campur memberikan penetrasinya kepada masyarakat ya, mulai dari rahim ibunda kita, negara juga harus ikut campur sebenarnya. Oleh karena itu juga Gelora punya program, jika Gelora menang ya, jika masyarakat Indonesia, masyarakat Kota Dumai memberikan suaranya kepada Partai Gelora, kita bagaimana punya program adalah memberikan susu dan telur gratis kepada ibu hamil. Supaya apa? Kita masih lihat nih stunting ya, angka stunting di negara kita ini cukup tinggi kan. Itu apa? Akibat dari gizi yang tidak mencukupi untuk ibu-ibu hamil ya. Nah, ke depan bagaimana sih ingin kita menyiapkan generasi emas ya, menyiapkan bonus demografi yang baik, tapi stunting ini masih tinggi. Kita siapin itu telur, kita siapin susu untuk ibu-ibu hamil. Nah, bagaimana nanti ya ketika dia bersekolah, ketika dia mempersiapkan ya pelajaran-pelajarannya, mereka juga anak-anak yang baik. Jadi saya sambil dengar cerita Pak Ferdi, saya sambil ketawa juga nih. Teringat ingin siapkan ibu-ibu hamil, jadi teringat asam sulfat ya. Asam folat ya benar ya. Asam folat. Saya sambil ketawa. Konsentrasi itu saking memikirkan masyarakat itu saking memikirkan masyarakat. Ya itu ya, tadi ada satu program bahwasanya jika Gelora menang itulah yang akan direalisasikan. Ada target dari Bang untuk Dumai ini berapa persen Bang? Karena secara nasional kita juga kan butuh 4% ke atas ya. Dumai berapa persen kira-kira Bang? Jadi alhamdulillah kita kemarin di DPN itu telah merilis ya survei. Ya memang kalau dari parliamentary threshold yaitu kan 4%. Ya. Kalau di nasional itu alhamdulillah sekitar awal Januari kemarin itu sudah sampai ke 2,8%. Ya, ini terus up ya. Terus kita kawal, terus kita berikan perhatian khusus untuk ini. Nah, khusus untuk di Kota Dumai itu kita menargetkan itu setiap dapil kita ada satu perwakilan kita. Perwakilan kita ya. Ya, kita kan di sini di Dumai ada 4 dapil. Ya, kita ada target setiap dapil itu ada 1 kursi dari Partai Gelora, dan alhamdulillah kita melihat dan kita juga terus pantau pergerakan dari caleg-caleg kita di sana. Ya, mudah-mudahan lah dengan doa masyarakat Kota Dumai ya, dengan doa kawan-kawan kita bisa optimis lah untuk itu semuanya. Ya, intinya yang kita lihat juga memang ya pergerakan sudah mulai banyak lah ya. Alhamdulillah. Dan rekan yang saya lihat juga di caleg juga udah banyak berbuat juga nih. Ya, di Gelora. Mudah-mudahan ini kita kembalikan kepada masyarakat Kota Dumai ya. Apakah memberi ruang dan kesempatan kepada Partai Gelora ya. Amin. Intinya secara nasional 4% harus terpenuhi biar masuk dia parliamentary threshold-nya ya. Betul. Tapi kalau seandainya tidak tercapai ini Bang ya. Tapi tetap bisa duduk juga ya, benar ya kan? Posisinya kalau tidak tercapai. Kalau kita di tidak masuk daerah tetap duduk ya. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Jadi suara dapat ya. Kan, di tingkat nasional. Sama ya? PSI juga kan. PSI kan udah berapa kali juga enggak? Tingkat nasional. Tapi bukti ada yang duduk juga deh kan. Ya, tapi kan di kabupaten kota, di provinsi masih ada perwakilan. Ya, masih ada perwakilannya. Oke, seperti itu ya. Mungkin kalau ragu juga nih. Intinya kalaupun ya ini kita ngomongin kemungkinan juga ya, ada kita pasti pengen yang baik nih. Ya, tapi kemungkinan buruk juga kita siapkan nih. Berarti apapun yang terjadi ini bagian ikhtiar ya Bang ya. Iya. Bagian ikhtiar, termasuk ada Bang Ferdi juga di sini, kita perkenalkan juga bagian ikhtiar pada masyarakat Kota Dumai dan penonton kita semuanya. Mudah-mudahan terbranding juga, tersampaikan juga program-program yang akan disampaikan. Karena masyarakat juga butuh nih gagasan apa nih partai baru nih. Karena mereka kalau enggak karena masyarakat kritis loh sekarang, Bang. Iya. Kritis loh, ya. Apalagi berkaitan dengan money politik dan lain. Memang diterima duitnya, Bang. Diterima loh. Iya. Dan yang terbaru saat ini ada cara-cara yang datangin ke rumah, nggak ngasih duitnya dulu, tapi nilainya diimingin gede, tapi nanti difoto katanya. Itu terjadi loh, Bang. Iya. Tinggal Bawaslu-nya gimana nih Pak Bawaslu-nya nih, ya. Ada PR untuk Bawaslu. Ada PR untuk Bawaslu juga di Pak Agustri ya. Ini kenyataan loh Pak Agustri, udah didatangin loh saya ya. Ini bisa di sini dia. Ya bener lah, saya udah datangin, bukan orang lain loh, didatangin. Coblos saya gitu ya, nilainya sekian. Tapi nanti difoto ya. Iya Pak. Menarik. Oke, itu tadi soal pendidikan. Berikutnya program apa lagi nih yang ditawarkan Partai Gelora, terutama Bang Ferdi lah. Kita nggak usah berloraya karena Bang Ferdi kan caleg nih, ya. Apa yang Bang Ferdi tawarkan untuk caleg, untuk dapil Bang Ferdi nih? Ya.
Tadi fokus pertama pendidikannya. Oke. Kemudian yang kedua adalah peningkatan taraf hidup ekonomi masyarakat. Ya, dalam hal ini UMKM. Ya. Kita sering UMKM, usaha menengah kecil menengah ya. Usaha mikro kecil dan menengah. Ya. Nah, UMKM yang ada di daerah kita ini adalah UMKM yang jago-jago semua sebenarnya. Ya. Ya, mengapa saya katakan jago? Di tengah keterbatasan mereka, ya, di tengah keterbatasan apa yang mereka miliki pada hari ini masih survive, ya. Tetapi ketika ini kita biarkan tanpa ada bantuan pemerintah, tanpa ada campur tangan pemerintah, ya, untuk apa ada pemerintahan, gitu kan? Nah, fungsi dari pemerintahan ini adalah bagaimana kelompok-kelompok masyarakat, ya, yang memiliki ekonominya di UMKM ini, ya, itu harus kita concern di sana juga. Ya. Oleh karena itu, ketika ada kelompok masyarakat yang fokus, misalnya kita ambil contoh sajalah, Dumai ini kan terkenal dengan ubi ya, ubi kerupuk lado, ya, gitu. Kalau Miko ke Dumai, apa hadiah apa oleh-oleh di Dumai kan gitu kan? Ada bang, buah apa? Kan gitu. Nah, ini kan kalau dikelola dengan baik, ini kan bisa menjadi ya, pertama bisa menghidupi perekonomian masyarakat, gitu kan. Nah, masyarakat kan nggak punya sumber daya, nggak ada resource dia untuk bagaimana aku bisa go internasional, bagaimana bisa ada ekspor di sana. Disitulah peran pemerintah tadi. Seharusnya seperti itu. Nah, fungsi DPRD bukan berarti DPRD yang membantu, tidak. Kita kan punya ada controlling kan. Kita kan kalau di DPRD itu kan ada rapat-rapat terbatas dengan kepala dinas, rapat-rapat terbatas dengan wali kota, dengan pimpinan kepala daerah. Nah, jalur ini yang ingin kita maksimalkan. Nah, kita ingin bagaimana selama ini mungkin mereka tidak tersuarakan. Nah, sekarang kita ingin suarakan, ya, UMKM yang ada di Kota Dumai pada khususnya mesti diperhatikan. Ya, apalagi ini contoh, ya, kita mungkin masih ingat dan masih panas nih. Ya, perpindahan antara pasar yang ada di pada hari pindah ke Kelakap ya. Sekarang apa yang terjadi di Kelakap? Bagaimana kondisi UMKM di sana? Apakah pembeli ada meningkat, atau mungkin hari ini mereka udah mati segan hidup tak mau? Nah, itu juga harus perhatikan ya. Nah, seharusnya di lembaga DPRD bisa memanggil kepala dinas pasarnya. Ini bagaimana nih? Gimana laporannya, perkembangannya udah berapa bulan nih mereka pindah ke sana. Sekarang bagaimana? Apakah bisa nggak mereka untuk menghidupi anak-anak mereka yang sekolah di pasar itu saja? Nah, kita dapat informasi, ya, sekarang di sana lebih sepi ya. Ya, kita dapat informasi di sana, kita sepi. Udah pernah ke sana langsung, Bang? Alhamdulillah sudah 3 kali saya ke sana. Ya. Jadi bukan hanya informasi, udah melihat langsung berarti ya. Ya, sudah. Kalau informasi itu ditaguhkan sama masyarakat ini kata orang ya. Berarti udah ngeliat langsung ya. Iya. Ke sana kita kan. Nah, yang seperti ini nih yang kita merasa menggelitik perasaan saya, menggelitik jiwa saya untuk bagaimana sebenarnya ya, kita sebagai pemegang kekuasaan di daerah ini, perhatikanlah mereka, ya, tanpa ada perhatian yang lebih, tanpa ada perhatian yang khusus untuk mereka, ya, mereka akan hilang nantinya kalau kita nanti akhirnya balik lagi. Kan udah sempat 2 kali, yang kedua loh ya. Sebenarnya kan sudah pernah pindah ke sana juga, balik lagi kan. Dan ini tentunya hal ini sudah program baik ya, karena kita juga tahu anggaran di sana ngebuatnya udah berapa. Sayang kalau tidak dimanfaatkan, terus juga keefektifan untuk lalu lintas jalan di sini juga ya. Sekali. Tapi kalau seandainya tidak disupport dengan baik, tidak dapat perhatian khusus ya. Ini kemarin kita juga udah ngelihat ya bahwasannya parkirnya digratisin sama pemerintah ya, gratis. Terus Pak Wali juga ada beberapa kali sana dikasih juga pemancingnya juga, siapa datang dikasih nilai ya. Tapi semuanya harus ada kerjasama juga nih ya. Termasuk DPRD juga, fungsi DPRD juga di situ ya. Kan lintas sektor ya. Ya, lintas sektor. Lintas sektor yang harus kita bagaimana membenahi itu. Kita kan sekarang ini bagaimana menjadikan Dumai ini kota yang layak untuk semua. Kan itu dia sebenarnya. Bukan untuk kelompok-kelompok tertentu, tidak. Untuk semuanya kita bangun Dumai ini. Dagangnya
kita bangun. Bagaimana mereka juga maju usahanya bisa menghidupi keluarga kan gitu. Nah, oleh karena itulah Gelora ingin juga concern di situ peningkatan UMKM tadi. Jadi jatuhnya pemerataan, semua dapat sama. Benar. Ya. Oke. Berikutnya, program berikutnya nih Bang. Nah, kemudian yang selanjutnya yang ketika juga masyarakat memberikan mandatnya kepada saya, kita ingin bagaimana pelayanan kesehatan di Kota Dumai itu menjadi pelayanan yang prima dan optimal. Ya, sejauh ini yang kita tahu ada rumah sakit baru nih. Ya. Tapi itu kan swasta ya. Boleh sebut nama nggak? Boleh loh. Boleh. Awal Bros ya. Boleh, kenapa salahnya? Ada salahnya. Terus yang kedua rumah sakit pemerintah ya, RSUD ya. Secara saat ini gratis, bawa KTP gratis. Cuma kita perlu perhatikan bagaimana pelayanan yang baik dan prima. Mengapa kalau kita boleh membandingkan walaupun ini bukan apple to apple sebenarnya. Mengapa kecenderungan masyarakat kita ingin berobat ke negeri seberang? Ya, kalau mereka punya uang pasti pengen yang itu karena pelayanan tadi ya. Ketika kita turun saja dari ferry, udah disambut. Udah berderet ambulan di sana ya. Bapak mau rumah sakit mana? Udah dia sambut. Keluarganya tak perlu memikirkan lagi bagaimana dia tinggalnya di mana, udah disiapkan semuanya. Udah datang di pelabuhan itu ya. Nah, walaupun itu bukan apple to apple, tapi kita ingin bagaimana mendekati itulah. Yang baik itu kita tiru loh. Betul sekali. Nah, apalagi pelayanan kesehatan yang kita miliki di Kota Dumai itu memang sudah baik ya. Kalau dikatakan tidak baik juga kita berbohong juga kan ya. Kita jujur juga sudah baik. Cuma itu tadi masih ada masa pelayanan tadi masih. Ya, pelayanannya yang perlu kita perhatikan lagi. Nah, oleh karena itulah kembali lagi kepada anggaran. Nah, oleh itu anggaran kan sudah jelas ya, undang-undang juga kan 20% juga. Nah, bahkan kalau Dumai mungkin katanya udah berlebih lah. Intinya dua periode ini tahun lalu 2T ya. Mungkinan 2T lagi nih kayaknya. Ya, apalagi sekarang kan posisi dari rumah sakit kita kan sudah BLUD kan. Iya. Nah, BLUD itu kan artinya kan dia harus profesionalisme dari sebuah rumah sakit. Itu kan juga harus dijaga. Nah, karena memang udah dia merancang sendiri, kemudian dia sudah memberikan alur yang baku dari sebuah rumah sakit. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu ke depannya kita tingkatkan lagi pelayanan kesehatan kita. Karena saya selama kita mencari juga banyak masyarakat yang ingin berobat, tapi juga ada kesusahan rasanya. Ya, apakah itu dalam bentuk mendapatkan kamar yang ada itu dengan tingkat BPJS-nya, ya kan? Ada juga yang sifatnya obat-obatan yang kami kan BPJS, kok suruh ngambil obatnya di luar? Biaya lagi jadi. Kan biaya lagi. Padahal kita sudah. Nah, ini kan kalau kita nggak memanggil kepala dinasnya, memanggil direktur RSUD, kan nggak tahu nih apa inti permasalahan. Karena kan udah bertahun-tahun. Nah, apalagi kalau kita sekarang kita lihat nih contoh. Saya juga merasakan sendiri ya di RSUD itu sekarang memang dokter spesialis sudah banyak. Tapi kendalanya nanti untuk mengambil obat. Itu bahkan sampai 2 kali azan di sana kita. Nunggu. Azan zuhur dan sampai azan asar. Nah, ini kan permasalahan. Jadi kalau orang sakit gimana nunggu? Gitu kan. Karena saya merasakan untuk mengambil obat di farmasi lama. Gitu. Karena masyarakat kita udah banyak. Karena rumah sakit kita ini kan bukan hanya rumah sakit rujukan untuk di Dumai saja. Banyak juga dari Rokan Hilir, dari Rupat juga. Dari Duri kan. Artinya harus kita benahi hal-hal seperti ini. Bagaimana menyiasatinya, bagaimana pelayanan lebih cepat lagi lebih cepat lagi. Kalau bisa misalnya udah selesai dia konsultasi dengan dokter spesialisnya, masuk ke ruang farmasi ya berapa lama nunggu udah terima obat gitu. Obat pulang. Udah pulang udah bisa istirahat. Nah, itu makin demam. Nah, ini yang saya temukan. Fakta ya. Nah, mudah-mudahan didengar sama Dirut RSUD ya. Intinya yang ini kita kasih masukan. Intinya seorang pejabat publik itu jangan alergi buat kritikan. Tujuannya bukan kita untuk kebaikan kita bersama. Membangun sama-sama Kota Dumai ini. Seperti itu ya. Oke, masalah kesehatan. Kita kembali lagi ada yang terlupakan dari ini soal pendidikan tadi ya. Ada sekolah swasta dan sekolah negeri. Sama-sama punya tugas yang sama, mencerdaskan anak bangsa. Kalau sudah seperti ini,
kita juga harus mendapat perhatian juga sekolah-sekolah swasta nih Bang. Ya. Sekolah swasta juga harus mendapat perhatian yang setidaknya tidak sama pun minimal ya ada perhatian juga di sana. Seiring lah ya. Ya berjalan. Mungkin kalau ada dana bosdanya atau seperti apa, mungkin di sini negerinya dapat 1 juta nih dapat 800 atau 700 kan. Ini membantu juga ya karena sama-sama punya tugas. Apalagi sistem zonasi kita sekarang. Mau tidak mau banyak juga masalah di lapangan ya karena keterbatasan sekolah. Terus kalau ada zonasinya ini ternyata sekolahnya jauh dia nggak bisa ya karena bukan zonasinya. Itu juga perlu perhatian nih Bang. Gimana nih tanggapannya nih Bung Ferdi? Oke. Ini sangat menarik sekali. Ketika kita berbicara tentang sekolah negeri dan sekolah swasta, ya, kita bicara prinsipnya dulu. Prinsipnya adalah seharusnya pemerintah itu berterima kasih kepada pihak swasta. Ya, udah membantu kan? Karena sudah membantu program pemerintah. Ini prinsip dulu kita bicara. Ya. Nah, dari prinsip ini kita akan turunkan lagi nomenklaturnya. Ya. Nah, ketika pemerintah sudah terbantu dengan hadirnya swasta untuk memajukan pendidikan anak-anak kita, ya. Kan pemerintah nggak perlu bangun sekolah lagi. Kalau bangun lagi baru kan berapa anggarannya gitu kan? Ya perlu ada rekrut guru lagi, berapa lagi? Nah sekarang ini swasta sudah ikut bersama. Nah oleh karena itu memang nggak ada salahnya. Ya pemerintah membantu secara optimal. Ya jadi nggak ada lagi kita ingin dengar ya guru di sekolah swasta itu gajinya 300.000, 500.000 sebulan. Kita nggak mau lagi dengar seperti itu. Nah pemerintah harus carikan solusi yang terbaik nih. Dengan yang permasalahan-permasalahan seperti itu. Nah, kita juga ingin bagaimana sekolah swasta yang ada di Kota Dumai ini juga sekolah yang bonafid. Gitu. Ya, artinya apa? Mampu bersaing dengan sekolah-sekolah yang pada hari ini dinisbatkan sebagai sekolah yang baik, sekolah yang unggul. Nah, jangan sekolah swasta juga harus kita dorong terus. Support juga, ya, kita dorong terus. Ya, dorongnya bagaimana? Ya, kita dengarlah permasalahan sekolah itu apa sebenarnya. Intinya kan sebenarnya permasalahannya kan nggak repot-repot banget lah. Asalkan kita mau mendengar. Asal mau dengar, mau cari tahu. Mau mencari tahu, tidak duduk di belakang meja, kita turun ke bawah ke grassroots kita. Seperti itu aja. Karena hari ini kita lihat ya dari zaman-zaman kita sekolah dulu kan. Ini kebetulan satu angkatan juga nih kita main di KVP ya, gua STM ya. Jadi kita lihat yang hari ini zaman kita sekolah SMA dulu kan ada sekolah swasta, ada yang SMP, ada SMA. Udah nggak ada sekolah sekarang. Iya. Sekolah swasta tuh. Betul. Beneran. Ya, iya kan? Bersaing mungkin ya. Itu dengan, tadi ya. Pertama memang faktor persaingan. Yang kedua mungkin itu tadi faktor tadi ya. Karena tidak ada support juga dari pemerintah. Itu juga perlu perhatian. Padahal mereka juga secara prinsipnya tadi mereka juga membantu pencerdasaan bangsa kita. Apalagi terkait zonasi saat ini ada orang anak-anak kita yang mau sekolah pilihannya cuma sekolah swasta. Karena kalau negeri dia nggak bukan zonasi dia. Sementara momok mereka sekolah swasta mahal. Ya. Akhirnya putus sekolah. Iya kan? Ya itu perhatian ini kan itu. Itu maka tadi saya sebutkan gimana nih? Masalah ini nih gimana nih Ferdi? Ya ini memang kalau ibarat benang ini udah kusut. Sudah ya? Benang gasing, benang layang ya. Udah kusut. Nah, cara yang terbaiknya adalah ya kita telisik satu persatu akar permasalahannya. Tarik satu-satu. Mana satu-satu yang misalnya kita dari segi ketidakmampuan masyarakat dalam menentukan sekolah. Artinya apa? Kalau ini terjadi, solusi yang pertama dilakukan adalah ya pemerintah silakan buat sekolah baru. Sekolah baru. Ya. Kalau nggak mampu ya itu swasta contoh di SMA atau SMK. Kalau kita berbicara tentang Dumai Kota, sekolah SMA di Dumai Kota di mana sih? Yang negeri ya? Nggak ada kan? Nggak ada. Itu SMA Budi Dharma swasta. SMA 2? SMA 2 itu Dumai Timur. Zonasinya Dumai Timur. Ya kan? Kalau bicara SMK 5 di Bukit Timah, Dumai Selatan berarti. Ya kan? Di Dumai Kota kemana anak-anaknya? Nah kan ini zonasi, kan bingung dia mau sekolahnya di mana. Ya mungkin dari segi prestasi ya dia nggak terlalu berprestasi kan. Kalau mungkin prestasinya oke lah dia bisa milih sekolah di mana aja kan, simple, sederhana permasalahannya. Artinya pemerintah baca ini. Ya kalau dia zonasi ya silakan kita buatlah sekolah di Dumai Kota. Ya mungkin kalau SMA ini ya sebenarnya domainnya provinsi ya. Domainnya provinsi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, terkait dengan ketidakmampuan masyarakat untuk bersekolah. Nah, kita juga mendapatkan juga temuan juga di masyarakat. Ketika awal-awal penerimaan siswa baru, masyarakat itu diberatkan dengan pengadaan baju sekolah. Iya. Nah, kan gitu. Harganya juga kadang-kadang nggak masuk akal. Ya. Kalau masih masuk akal kayaknya masih aman lah. Kayak anak saya juga sekolah harganya berapa? Ya masih kita belikan karena masih masuk akal ya.
dengan pengadaan baju sekolah yang angkanya juga cukup fantastis. Ya, ini kan terjadi sebenarnya. Fakta. Karena pernah juga yang pernah mendatangi saya, akhirnya apa? Anaknya putus sekolah. Nah, kalau ini juga kita biarkan, ada pembiarannya juga mau bawa kemana pendidikan kita arahkan. Padahal ini yang akan menjadi nanti pemimpin baru Indonesia, pemimpin baru yang ada di Kota Dumai ini. Mencapai yang emas-emas tadi ya, sekolah. Tidak sekolah kan? Itu tadi, benang yang kusut tadi. Jadi kita selesaikannya satu persatu ya. Dan ini memang bukan hal yang mudah ya. Betul. Dan ini tidak bisa dikerjakan oleh satu orang, tapi semua elemen ya. Apalagi fungsi DPR saat ini ya, semuanya juga kalau memang sama-sama bekerja ya, terus bergandeng tangan, bersinergi dengan pemerintah Kota Dumai juga, hal-hal yang ini bisa diselesaikan. Saya yakin ya. Kita ngomong untuk posisi untuk Kota Dumai lah ya. Kalau saya yang jauh-jauh dulu, jadi kalau semua udah sinergi, semua punya kemauan yang sama, keinginan sama. Ini kadang-kadang waktu giliran kayak gini, ini benar nggak ya? Waktu giliran musim-musim kayak gini datang masyarakat, suaranya ya. Gila nanti udah kepilih gimana coba? Ya, kakak telepon tak mau kan? Kaca mobil sudah tutup ya kan? Ajab kan? Jadi makanya kita sampaikan juga kepada masyarakat kita ya. Jangan tergiur dengan politik uang. Jangan gara-gara uang sekian Anda sama menjual diri nih, ya. Akhirnya Anda 5 tahun ke depan tidak terperhatikan. Oke, ini tentunya ada nggak penyampaian nih, himbauan kepada masyarakat kita nih Bang, terkait hal ini Bang? Pada masyarakat Kota Dumai pada khususnya, pemilu itu ibarat melahirkan kembali pemimpin-pemimpin yang ada. Bagaimana pemilu kali ini itu bisa menghasilkan anggota legislatif yang berintegritas. Ya, anggota legislatif yang memiliki kemampuan, yang memiliki perasaan, yang memiliki rasa keadilan untuk masyarakat. Nah, saat inilah masyarakat Kota Dumai itu diuji untuk memilih pemimpinnya. Ya, jadi jangan nanti ya seperti tadi disampaikan, gara-gara ada yang menyerahkan sejumlah rupiah, nah dia memilih orang tertentu dan kemudian setelah orang tersebut jadi dia nggak datang lagi kan? Karena udah selesai tugasnya gitu. Nah, udah 300.000, coba kali berapa coba kan? 3.500 aja berapa dewan nilainya? Itu mikirnya bakal kembaliin modal kan? Nah, oleh karena itu kita diuji masyarakat Kota Dumai ini. Ya, apakah dengan kita memilih orang yang tepat ya pada pemilu kali ini ya mampu nanti untuk bagaimana meningkatkan kehidupan masyarakat. Nah, seperti itu. Nah, intinya kemudian di pemilu kali ini juga adalah starting point untuk bagaimana 5 tahun ke depan apakah keberadaan DPRD, keberadaan fungsi-fungsi dari DPRD itu bisa berjalan dengan baik. Sekaranglah saatnya. Ya karena apa? Ya namanya demokrasi, yang namanya di era reformasi pada saat ini, ya masyarakat itu memang dicari hari ini. Ya contohnya saya sebagai seorang caleg juga ya rela jam 2 malam, jam 3 malam baru pulang ke rumah ya karena masih ada pertemuan dengan masyarakat. Nah, karena itu memang ya yang harus kita lakukan. Apakah kita setelah itu akan terus seperti itu nih? Begitu. Nah, itu makanya kita tanya komitmen juga nih kan. Nah, oleh karena itulah kita mengajak semua kita ya untuk bagaimana nantinya pemilu tanggal 14 Februari ini kita ajak sebagai pemilu yang berintegritas. Ya, pemilu yang memang untuk mengajak kepada arah kebaikan, kepada kemajuan, kepada keadilan. Ya, benar. Nah, karena kalau itu semua sudah kita bisa integrasikan dengan baik, ya saya yakinlah nanti produk-produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD itu produk-produk yang semuanya pro pada masyarakat. Nah, sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Oke. Ada fenomena menarik lagi nih di pemilu 2024 ini Bang Ferdi ya. Partai-partai pengusung udah jelas nih ya untuk capres nih, capres udah jelas partai pengusung, partai ini arahnya ke sana, Tapi fenomena hari ini kita temukan di lapangan banyak sekali yang nggak patuh nih sama instruksi dari partai. Ya, bener nggak? Iya. Mungkin kita nggak ada, tapi ini memang terjadi ya. Ada yang katakan. Karena kita tahu nih salah satu contoh yang viral saja saat ini Demokrat Demokrat sudah sadar arahnya kemana sekarang kan? Tapi ada yang belok nih terang-terangan saya Demokrat, saya nomor 1 Dan itu ada juga yang saya
ini tapi saya nomor 2 bebas sih sebenarnya ya. Intinya sebenarnya gimana nih Bang? Aturan Partai Gelora sendiri nih. Kita mau tahu tentang Partai Gelora sendiri. Ya, komandonya gimana nih sebenarnya? Itu sebenarnya bisa di ketua partainya bisa manggil tuh anggota. Cuma kan nggak bisa juga Bang. Ya karena ini berkaitan dengan tadi di publik dia berani ya. Kalau mungkin di bilik suara mungkin bebas lah ya. Hanya saya dan Allah lah yang tahu. Jadi, saya coba uniknya Partai Gelora kayak gini. Ketika kita nanti menjadi anggota DPRD, kita itu murni wakil rakyat. Ya, kita murni itu wakil rakyat, bukan wakil partai. Ya, bukan wakil partai. Jadi artinya adalah ketika nanti caleg Partai Gelora diamanahkan duduk di kursi DPRD, ya, dia tuh adalah perwakilan dari masyarakat di dapilnya. Bukan perwakilan dari presiden atau wakil presiden ya. Bukan perwakilan dari presiden ataupun wakil presiden. Partai itu juga. Ya, karena mungkin itu dari kekekangan ya. Ya, benar. Jadi kita memang berdiri sendiri atas nama mewakili rakyat benar-benar pure ya. Mewakili rakyat. Pemilih kita siapa? Ya pada hari ini dapil kita. Ya, artinya seorang caleg juga dia harus berimprovisasi di lapangan, ya kan itu. Berimprovisasi di lapangan. Tugas partai dia selesaikan dengan baik juga. Nah, tugas dari konstituennya juga harus selesai dengan baik. Nah, inilah irama caleg ini kan perlu kalau kita ibarat penari itu agak diidil sedikit lah. Karena politik ini juga harus ada seni juga. Ada seni ya. Kaku juga. Bolehlah kita mentok di sini. Udah, kamu gini nggak bisa. Apalagi kalau kita ngomongin saat ini nggak juga terlalu fanatik juga ya. Terjun perpecahan karena kita tahu lah gimana politik ini tidak ada namanya teman sejati ya. Lawan sejati juga nggak ada. Yang ada ya kepentingan apa? Kepentingan yang sama. Kepentingan untuk masyarakat. Tinggal bagaimana kepentingan itu memulainya seperti apa ya. Ada yang mau kepentingan itu ada kepentingan pribadi, ada kepentingan itu yang benar-benar pure untuk masyarakat. Itu kembali kepada personalnya ya. Tapi itu yang terjadi. Tidak ada teman sejati, tidak ada musuh sejati. Jadi tidak usah terlalu lebay ya. Intinya kita ayo sama-sama berkolaborasi. Intinya ini pemilu loh, pesta loh ya. Jangan dibuat suatu hal yang gimana gitu ya. Anda memilih pilihan Anda ya udah dalam hati aja. Toh kalau mau bersuara mungkin kalau ada yang berbeda sah-sah saja. Kita tetap teman loh. Ya. Silaturahmi harus tetap terjaga. Jangan gara-gara pileg, jangan gara-gara pemilu habis itu enggak temenan. Dia beda tuh bukan mendukung ini. Ada loh fakta gitu ya. Ada joke-nya itu. Politik seadanya, pertemanan selamanya. Iya itu. Teman tetap teman ya. Tapi sejauh ini kita tetap sama pilihan ya. Oke, di menit-menit terakhir ini ada nih closing statement lah dari seorang Ferdi untuk masyarakat Kota Dumai terkait bagaimana menjaga pemilu ini bisa berjalan damai. Yang terpenting itu adalah jujur dan adil, Bang. Oke, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi izinkanlah saya Ferdi Elvarian Duani, caleg dari Partai Gelora nomor urut 2, ya, partainya nomor urut 7. Partai urut 7. Saya maju di Dapil 1. Ya, Dapil 1 itu meliputi kelurahan kecamatan ya, Kecamatan Dumai Selatan dan Kecamatan Dumai Kota. Ya, saya maju pada hari ini adalah panggilan jiwa saya, ya, panggilan hati nurani saya ingin bagaimana melihat kondisi masyarakat kita pada hari ini harus lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Ya, saya ingin bagaimana nantinya ketika bapak-bapak, ibu-ibu memberikan mandatnya kepada saya, ya, saya akan memastikan ya fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi anggaran itu berjalan dengan seharusnya. Ya, bagaimana pos-pos anggaran yang ada di APBD Kota Dumai itu untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, bagaimana pengawasan kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintahan Kota Dumai pada khususnya itu adalah untuk masyarakat. Benar. Ya, bagaimana undang-undang yang nanti dihasilkan di legislatif itu untuk masyarakat. Nah, oleh karena itulah saya hadir memberanikan diri ya mengetuk pintu hati masyarakat Kota Dumai, khususnya Dapil Dumai Kota dan Dumai Selatan, untuk bagaimana kita marilah bergandengan tangan ya bersama-sama menyatukan visi, menyamakan persepsi untuk Dumai yang lebih baik ke depan. Ya, karena ini tidak bisa dibangun oleh saya sendiri, tidak bisa dibangun oleh podcast ini sendiri. Ini adalah lintas sektoral, ya, lintas sektoral yang harus PR bersama. Nah, untuk itu momentum dari pemilu ini adalah momentum yang baik, ya, momentum yang sangat-sangat dinantikan
oleh orang-orang yang memiliki keinginan yang lebih baik lagi untuk membangun Dumai ke depan. Dan mudah-mudahan saya yakin dan percaya masyarakat Kota Dumai yang tadi dikatakan itu sudah kritis, ya, sudah melek politik, ya, sudah memiliki cara pandang ke depan dalam menghadapi persoalan-persoalan dalam berbangsa dan bernegara ini. Ya, mudah-mudahan saya minta doa restunya, ya, saya minta dukungannya dari seluruh masyarakat Kota Dumai, khususnya Dapil 1, Dumai Kota dan Dumai Selatan. Ya, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Ferdi. Dan tentunya saya juga secara pribadi mendoakan yang terbaik. Mudah-mudahan dengan niat yang baik ini dimudahkan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Oke. Sobat podcaster yang ada di seluruh Indonesia, terima kasih udah nonton obrolan kita yang pastinya kita ingin mengedukasi masyarakat bagaimana kita bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik, orang-orang bisa mewakili suara kita di parlemen dan juga di legislatif, ya. Cegah orang jahat menjadi penguasa. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam.